Bapak saudara, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam Tanya Pastor Ishak menjawab. Bapak saudara, ada pertanyaan yang masuk hari ini, yaitu, Pastor, bagaimana saya harus menyikapi jika pemimpinan saya menyuruh saya mengentertain klien di klub malam? Oke. Menarik ya, karena kita dalam pekerjaan itu banyak hal yang kita hadapi ya. Banyak hal tantangan yang kita hadapi. Nah, banyak yang kontroversial ya, karena ke klub malam belum tentu kita berdosa minum. Aku cuma datang nemeni ya. Atau aku cuma pokoknya nemeni ya. Mau klien itu mau minum kayak mau melakukan apa-apa, aku cuma nemeni, yang nggak ikut-ikut gitu ya. Tapi ingat, lingkungan yang kita masuki itu mempengaruhi kita. So hari ini banyak orang yang merasa kuat tapi ternyata tidak kuat. Yang merasa bisa nahan tapi ternyata nggak bisa. Karena itu adalah bijaksana kalau kita itu menghindari tempat-tempat yang bisa membuat kita jatuh. Ya. Loh Pak, kalau disuruh bos bagaimana? Ya kita diskusikan. Pak, saya ini punya prinsip ya, berbeda dengan dunia. Karena itu saya nggak mau jadi seperti dunia di dalam klub malam. Bagaimana kalau strategi yang lain, ya, menjamu klien yang lain, makan, yang lain. Ya, Pak saudara, prinsip kita ini harus kita terapkan untuk nggak menjadi sama dengan dunia. Kalau kita menjadi sama dengan dunia, kita bukanlah garam dan terang dunia. Kita bukanlah Kristen yang sejati, pengikut Kristus, tapi kita pengikut dunia dan dosa. Karena itu kita harus berbeda ya. Karena itu kita harus punya hubungan baik dengan bos, komunikasi yang baik, sehingga kita bisa dikenal dengan baik kalau kita ini hamba Tuhan. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara kalau kita lagi di kerjaan, tiba-tiba kita yang Kristen disuruh berdoa, atau bos lagi sakit kita yang disuruh berdoa. Karena sikap kita selama ini sesuai kebenaran Kristen. Jangan sampai kita nggak punya sikap sebagai kebenaran Kristen, ya, sebagai seorang Kristen. Lalu kita, semua boleh ya, ke klub malam ya oke, dosa ini ya oke, bohong sedikit ya oke gitu ya. Lalu kita menyimpang ya oke. Nggak akan ada kesempatan kita menjadi berkat lewat kerohanian kita. Karena itu adalah hal yang penting ya, kita menjaga norma-norma atau menjaga nilai-nilai yang seharusnya memang kita pegang, yaitu hidup benar, hidup sebagai anak terang, hidup berkumpul dengan lingkungan yang baik. Waktu kita jadi berkat di marketplace ya, kalau melakukan bagian-bagian seperti ini memang kita nggak bisa ya, kita bisa menolak. Bapak saudara, hal yang menarik, orang itu susah untuk ngomong tidak, apalagi kepada orang yang berkuasa, karena takut kehilangan jabatan. Tapi kita ingat Yusuf ya, dia berani berkata tidak kepada tante Potifar yang adalah atasannya. Memang beberapa saat mungkin mengalami sesuatu yang berat, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan ngangkat lebih tinggi daripada Potifar. Sama dengan kita hari ini, mungkin kita mengalami sesuatu yang berat hari ini ketika kita ngomong tidak, karena integritas kita, karena kebenaran kita. Tapi ingatlah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, dan Tuhan pasti angkat kita lebih tinggi daripada orang yang hidup dalam dosa. Itu janji Tuhan. Jalan orang benar itu seperti rembang tengah hari ya, rembang fajar terus naik sampai rembang tengah hari. Hidup kita pasti berbeda Bapak. Karena itu bagian kita jaga diri ya, jaga hati. Kalau kita tahu kita ini memang lemah, kita suka alkohol, kita suka sesuatu yang jelek, yang nggak baik, pikiran kita, perasaan kita, maka kita jaga diri baik-baik. Ya, tapi besarnya nggak ada orang Superman yang nggak bisa jatuh. Semua orang bisa jatuh, tapi bagaimana kita menyikapi supaya tidak jatuh, itu yang membuat kita hidup benar. Karena itu, Bapak Saudara, ayo disiplin rohani, disiplin ngambil keputusan. Ya, puasa, doa, saat teduh, baca firman itu sudah jadi keharusan. Beribadah, memberitakan Injil, melayani, itu membuat kita disiplin dalam mengambil keputusan-keputusan.
Kadang kita harus ingat ya, wah ke klub malam, mungkin kita nggak ada apa-apa, tapi kita ini hamba Tuhan. Oh, minggu pelayanan loh, ya, minggu ke gereja loh. Kita ingat saat teduh kita, maka kita akan berani berkata tidak. Tetapi kalau kita nggak punya disiplin rohani, mungkin kita terseret arus dunia. Nah, itu disiplin Bapak Ibu Saudara ya. Bagian kita adalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau ke tempat-tempat atau lingkungan yang bisa menjatuhkan kita, mari kita berkata tidak. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berikan kami hari ini Roh Kudus, sehingga kami berani berkata tidak untuk semua ajakan yang tidak baik. Bila kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang. Kami percaya saat kami hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan kami tahu kami akan diangkat oleh Tuhan. Ajar kami disiplin rohani, disiplin dalam mengambil keputusan, dan kami boleh berbeda dengan dunia dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah mendengar. Kami percaya firman-Mu gak pernah kembali dengan sia-sia, tapi yang akan mengerjakan pekerjaan Allah yang dahsyat dalam hidup kami, dan hidup kami diubahkan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa dengan sukacita yang besar dalam Tanya Pastor Ishak, Pastor Ishak menjawab. Bila hari ini kita terus bertumbuh dalam pengetahuan, dalam praktikal yang benar, dan kita menjadi gereja, anak Tuhan dan hamba Tuhan, yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.